Sosok itu kini terlihat jelas. Sesosok wanita muda cantik yang sedang duduk di atas dahan tinggi sambil menggerak-gerakkan kakinya dan bersenandung pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sesuai waktu Anda nonton saat ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Kisah Sebelah. Langsung saja, pada video kali ini kita akan dengar sebuah cerita yang berjudul Aisyah. Disclaimer di awal, cerita ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan suatu tempat atau orang. Cerita ini hanya sebagai pengingat bahwa kita harus menghormati apa yang terlihat dan tidak terlihat. Selamat menjalani hari Anda dan selamat menikmati. Backsound mainkan. Malam itu di asrama anak laki-laki panas sekali dan Hussein masih belum bisa tidur. Berkali-kali ia membalikkan badannya sambil mengumpat, "Kak, kenapa aku harus tidur secepat ini? Aku kan sudah sehat." Sudah 3 hari ia menempati klinik asrama karena radang tenggorokan yang dideritanya. Sebenarnya, sore itu dokter sudah menyatakan bahwa ia sudah sembuh. Tapi dokter hanya mengizinkan untuk kembali ke kamarnya esok paginya. Besok saja ya. Sekarang kan tanggung. Kamarmu belum dibersihkan. Nanti kalau kamu sakit lagi gimana? Kamu gak mau penyakitmu bertambah parah kan? Dokter Hamid berujar sambil tersenyum. Suster Emma yang berdiri di samping Pak Dokter ikut mengiyakan. Betul lah. Tadi waktu saya ke sana, ternyata dinding sebelah kananmu masih dicat dan kemungkinan harus selesai besok. Sabar ya nak. Lagi pula kamarmu yang ini kan jauh lebih luas dan jendelanya lebih besar. Besok saja ya nak. Hussein terpaksa menurut sambil bersungut-sungut. Sialan umpetnya. Bisa mati kebosanan aku di sini. Tinggal 3 hari di klinik asrama sendirian, terasa 3 tahun baginya. Tidak ada televisi dan radio, sungguh membosankan. Setiap hari yang dikerjakannya hanyalah membaca buku cerita usang yang dipinjamnya dari Sahril, anak tukang kebun asrama. Anak kancil bertemu dengan Berry, si tukang coklat, bla 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 bla. Hussein menggumam sambil sambil jari jemarinya membuka halaman demi halaman buku yang dipegangnya. Apa remaja seumur dia masih suka membaca buku cerita anak-anak seperti ini? Hussein menggeleng-gelengkan kepala sambil diam-diam menertawakan Syahril yang memang penampilannya lugu dan polos. Pantas dia masih menjomblo, sambil tersenyum membayangkan Syahril bersendal jepit dan berkaos oblong kedodoran yang setiap hari dikenakannya. Hawa di ruangan klinik asrama tersebut masih terasa panas, tapi Hussein tidak mengindahkannya. Dia sedang asyik dengan cerita kancil dan beruang. Baginya tiada jalan untuk membunuh waktu kecuali dengan berusaha memahami dan larut dengan setiap alur cerita. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 pagi. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam bersahutan diiringi suara hembusan angin yang bertiup di samping jendela kamar. Hussein memandang ke arah jendela yang terbuka setengah. Angin malam berhembus masuk ke dalam kamarnya. Masih terasa panas sekalinya. Sambil mengusap keningnya yang agak berkeringat. Kipas angin di atas kepalanya sudah lama rusak. Tangannya bergerak untuk membuka jendela lebih lebar lagi. Ketika ia menangkap sesosok bayangan putih di atas pohon tepat di seberang kamar. Hussein menggosokkan matanya. Apa itu? Pikirnya penasaran.
Hussein duduk tegak di atas ranjangnya yang berderit-derit setiap kali ia menggerakkan tubuhnya. Sosok itu kini terlihat jelas. Sesosok wanita muda cantik yang sedang duduk di atas dahan tinggi sambil menggerak-gerakkan kakinya dan bersenandung pelan. Seolah-olah ia sedang berayun-ayun di atas ayunan. Rambutnya terlihat hitam lurus ikut bergerak ditiup angin yang berhembus pelan. Parasnya lembut dan cantik. Wanita misterius itu terus saja asik bersenandung seolah tak memperhatikan sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Hussein menatapnya tak berkedip. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin mulai membasahi tubuh tubuhnya. Tangannya gemetaran. Otaknya seakan berhenti berpikir. Dia hanya duduk terpaku menatap pemandangan yang di depan. Sekonyong-konyong wanita itu berhenti bersenandung dan dengan tiba-tiba menatap lurus ke arah Hussein yang masih duduk terpaku di dalam kamarnya. Tatapannya tajam. Suasana bertambah hening mencekam. Sebelum sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba wanita itu terbang melayang dari atas pohon, tempatnya bertengger, dan berikutnya wajahnya sudah berada di jendela. Mata mereka saling bertatapan satu sama lain. Wanita itu berdiri begitu dekat dengan wajah Hussein, hingga Hussein bisa merasakan hembusan hawa dingin dari sosok di hadapannya. Saat berikutnya, tiba-tiba saja wanita itu tersenyum menyeringai. Wajah ayunya digantikan oleh paras yang tiba-tiba terlihat begitu menyeramkan. Taringnya yang panjang dan runcing menyeruak dari senyumnya yang jahat. Hussein tersentak. Dengan refleks ia menutup jendela dan menguncinya, serta menutup tirainya rapat-rapat. Tubuhnya gemetaran di atas ranjang. Detik berikutnya ia menjerit sekuatnya sambil berteriak minta tolong dan menutupi dirinya dengan selimut. Tetapi kemudian ia teringat bahwa ibu asrama sedang keluar kota dan ia tidak tahu mana suster yang seharusnya berjaga di kamar sebelah. Sial, sebentar kali sial ia berkali-kali mengumpat dalam hati. Kemudian ia berusaha mengucapkan doa-doa yang pernah dipelajarinya selama ini, entah karena gugup atau lupa. Tidak satupun doa-doa yang diucapkannya sempurna. Tetapi ia tidak peduli, ia terus berusaha keras mengucapkan doa-doa sebisanya sampai ia kelelahan dan tertidur di balik selimut yang tebal. Beberapa saat kemudian ia terbangun karena merasa kegerahan. Tubuhnya basah, kuyup oleh keringat. Pelan-pelan ia membuka selimut yang menyelubungi kepalanya, sedikit demi sedikit, dan mengintip keadaan kamarnya. Keadaan sunyi senyap. Jam dinding berdetak pelan dan lembut. Hussein melirik ke arah jam tersebut. Sudah pukul 2:15 pagi. Ia kemudian menyibakkan selimutnya dan berusaha untuk tidur lagi ketika ia mendengar suara langkah sepatu di koridor depan kamarnya. Mungkinkah itu ibu asrama yang baru? Mungkinkah itu ibu asrama yang baru datang dari luar kota? Hussein baru saja memejamkan matanya ketika ia mendengar seseorang membuka pintu kamarnya dan melangkah masuk ke dalam. Bagaimana keadaanmu hari ini? Suara Suster Jane yang dikenalnya selama ini menenangkannya. Ia merasa lega karena ia tidak sendirian lagi di kamarnya. Baik sus. Suster dari mana? Kok sudah selarut ini belum tidur? Hussein berkata. Matanya terkesima tatkala melihat Suster Jane yang terlihat lebih cantik dari biasanya. Aku baru saja menemui Bu Christine menonton televisi, lalu aku jalan-jalan di luar sebentar. Soalnya udara panas sekali sih hari ini. Suster Jane berkata pelan. Kamu sendiri kok belum tidur? Suster muda terlihat cantik dan bersenyum. Ia begitu lembut dan penuh perhatian, terasa sangat menenteramkan hati. Hussein segera melupakan kejadian menyeramkan sebelumnya. Kini jantungnya mulai berdegup kencang lagi.
bukan karena takut, tapi karena Suster Jane terlihat semakin indah tatkala ia mendekat untuk mengecup keningnya. Tak lama Hussein pun merasa mengantuk dan ia mulai menutup matanya. "Tidurlah sayang," Suster Jane berkata lembut. Rambutnya yang harum menyapu lembut wajah Hussein. Hussein membuka matanya kembali untuk memastikan lampu baca yang ada di samping tempat tidurnya ketika tanpa ia sadar melihat ke arah lantai dan menyadari bahwa yang dikiranya Suster Jane selama ini ternyata kakinya melayang di udara. Seketika Hussein menjerit dan meloncat dari tempat tidurnya dan segera berlari di koridor sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Dia berlari ke arah kamar Pak Sing, tukang kebun yang kebetulan berada tidak jauh dari kamarnya. Dia menggedor-gedor kamarnya, matanya nanar dan napasnya terasa sesak. Sesaat kemudian, Hussein sudah berada di dalam kamar Pak Sing yang masih berusaha menenangkannya. Sementara itu, guru-guru dan teman-teman yang terbangun oleh teriakannya ikut berdesak-desakan di kamar Pak Sing dan mengerubuinya. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tenang, biarkan ia minum dulu, kata Pak Ahmad sambil menyodorkan segelas air putih. Hussein menerima air yang disodorkannya dan segera meminumnya dan segera menghabiskan air tersebut. Pak Ahmad dan beberapa staf lain yang sedang bertugas malam itu memandanginya dengan cemas. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Hussein menggelengkan kepalanya lemah. Kini ia sudah jauh merasa lebih baik dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian setelah ia tenang, ia menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu. Semua berpandang-pandangan. "Pasti itu Aisyah." "Ya, itu pasti dia," ribut menggumam. "Aisyah? Siapa dia?" Dahi Hussein berkerut. Kemudian Pak Sing menceritakan bahwa beberapa tahun silam terdapat seorang siswa yang dikeluarkan dari asrama karena berpacaran dengan anak salah seorang tukang kebun waktu itu. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua belah pihak, sehingga pihak asrama terpaksa mengeluarkan siswa tersebut. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tak lagi menunjukkan batang hidungnya di asrama tersebut, sehingga Aisyah merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di atas pohon tepat di depan kamar klinik asrama. Tubuhnya yang telah dingin dan kaku ditemukan pada pagi harinya keesokan harinya oleh ayahnya sendiri. Tak lama setelah peristiwa tersebut, beberapa siswa dan guru menemui hal-hal ganjil dan menyeramkan di sekitar pohon tersebut, terutama pada malam bulan purnama seperti apa yang dialami Hussein. Bahkan tahun sebelumnya ada 2 orang siswa yang sedang melewati koridor di depan klinik asrama secara kebetulan melihat seorang gadis berpakaian suster yang wajahnya mirip dengan Aisyah. Tetapi waktu didekati, gadis itu tiba-tiba menghilang. Atau ada beberapa orang tukang yang sedang membetulkan pipa di halaman belakang melihat sesosok wanita muda berpakaian putih sedang duduk berayun-ayun di atas pohon sambil bersenandung ria dan tertawa kecil. Tapi wajah pucatnya menunjukkan kesedihan hatinya. Demikian cerita pada video kedua kali ini. Kembali disclaimer, cerita ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan suatu tempat atau orang. Cerita ini hanya sebagai pengingat bahwa kita harus menghormati apa yang terlihat dan tidak terlihat. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share bila perlu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menikmati hari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.